Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun. Amin. Untuk itu anak-anakku, semoga lewat pembelajaran daring ini anak-anak tidak mengurangi semangat untuk belajar. Langsung saja anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan materi IPA, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Itu tetap bab 1, pertemuan yang kedua, tentang gaya. Di sini gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda. Gaya bisa merubah bentuk, merubah arah, dan merubah kecepatan benda. Misalnya, kita ambil contoh plastisin. Nah, ini anak-anak gambar dari plastisin. Anak-anak mungkin sudah tahu apa itu plastisin atau disebut malam. Nah, plastisin ini benda lunak, ya. Benda lunak atau halus yang mudah dibuat kerajinan atau mudah dibentuk. Langsung kamu bisa melempar plastisin, menghentikan lemparan atau menangkap plastisin, bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Selanjutnya, sekarang kita melihat macam-macam gaya dalam fisika. Berdasarkan penyebabnya, gaya dapat dibedakan dalam berbagai macam. Macam-macam gaya tersebut sebagai berikut. 1. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misal, menendang bola. Maka kita mengerahkan gaya otot kaki kita. Karena kita memandang bola, maka mengerahkan gaya otot kaki kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Yang kedua, gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Misalnya, kita mendekatkan magnet batang pada paku besi. Paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Adanya gaya gravitasi menyebabkan kita tetap dapat berdiri di atas permukaan bumi dan tidak melayang-layang di udara. Itu karena ada gaya gravitasi bumi. Lanjut, gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Misalnya, gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin derek dan kerja motor pada mesin kendaraan. Lanjut, gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik misalnya terdapat pada sisir dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering, sehingga dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil. Sisir atau penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering akan memiliki muatan listrik karena kelebihan elektron. Jadi kalau kelebihan elektron akhirnya memiliki muatan listrik. Gaya listrik juga terjadi ketika batang kaca digosok-gosok dengan kain sutra, yaitu kain sutra kering karena kekurangan elektron. Ini elektron anak-anak, elektron ya. Lanjut, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya pada ketapel dan busur panah. Karet elastis pada ketapel dapat digunakan untuk melontarkan batu kecil. Tali pada busur panah dapat digunakan untuk melesatkan anak panah. Itulah anak-anak macam-macam gaya dalam fisika. Kita lanjutkan, yaitu gaya dapat dibedakan. 1. Gaya sentuh. 2. Gaya tidak sentuh. 1. Gaya sentuh adalah
gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Nah, kita lanjutkan. Untuk gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contoh, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Nah, kita ambil contoh gaya otot, yaitu seseorang hendak memanah. Nah, ini anak-anak. Ini seorang anak menarik anak panah. Ini termasuk gaya otot karena menyangkut otot rangka. Nah, termasuk gaya otot. Kalau ini gaya dorong ya, gaya pegas. Yang ini gambar A ini termasuk gaya otot, yaitu seseorang hendak memanah. Lanjutnya, nah yang B, gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contoh gaya gesekan antara meja dengan lantai. Ini contoh gaya gesek, yaitu seseorang mendorong almari dan meja. Ini gaya gesek, seseorang mendorong almari. Nah, gesekan antara benda almari dengan lantai. Begitu juga gambar yang kedua ini mendorong meja. Seseorang mendorong meja, yaitu gaya gesek antara meja atau benda meja itu dengan lantai. Ini contoh dari gaya gesek. Nah, kita lanjutkan yang kedua, gaya tak sentuh. Tadi yang pertama itu gaya sentuh, yang kedua gaya otot dan gaya gesek. Kita lanjut yang kedua, yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenal. Misalnya, saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi, seketika paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Contoh lain juga selain magnet batang dengan sebuah paku besi, contoh yang lain adalah gaya tak sentuh, yaitu gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung. Nah, kita lihat contoh gambar gaya tak sentuh, yaitu ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Nah, ujung magnet batang ini mengandung magnet sehingga bisa paku besi ini menempel pada ujung batang magnet. Itulah gaya tak sentuh ya. Karena kita tidak melakukan sentuhan ya. Ini karena tarikan paku ini karena adanya daya tarikan terhadap ujung magnet. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda akan dibahas pada hukum Newton. Hukum Newton yang pertama adalah hukum 1 Newton. Mengapa saat berada di dalam bis yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bis direm, badan kita akan terdorong ke depan? Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu mengenakan sabuk pengaman? Sebelum mempelajari hukum 1 Newton, lakukan aktivitas berikut. Nah, aktivitas 1.2 itu sifat kelembaman suatu benda pada hukum 1 Newton. Aktivitas 1.2 ini anak-anak bisa kalian lihat buku paket IPA halaman 12 ya. Di halaman 12 ini tertera ini buku latihan, yaitu latihan aktivitas 1.2. Bisa kalau tidak jelas bisa dibaca di buku paket IPA halaman 12. Nah, itu kalian kerjakan ya. Kerjakan di buku tulis. Kerjakan di buku tulis, baca perintahnya. Ya. Mungkin anak-anak sudah paham, sudah jelas. Itu saya ulang, lihat di buku paket IPA halaman 12. Kerjakan di buku tulis, baca perintahnya. Nah, hasil dari kelembaban tadi, nah, pada percobaan sifat kelembaman,
Pada percobaan sifat kelembaban suatu benda, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Untuk itu anak-anak bisa kalian coba, kalian praktekkan di rumah supaya untuk mengetahui hasil ini dicocokkan dengan hasil percobaan ini. Terus yang kedua, hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam, ya, atau geraknya dengan kecepatan tetap, yang disebut sebagai inersia atau kelembaban benda. Jadi inersia adalah ini, bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap, atau yang disebut inersia atau kelembaban benda. Lanjut, contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebut yang pada akhirnya memunculkan ide teknologi sabuk pengaman yang dipasang di kendaraan. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum 1 Newton. Saya ulang, sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum 1 Newton. Itulah anak-anak pelajaran hari ini tentang gaya yang dilanjutkan hukum 1 Newton. Semoga pada pelajaran ini anak-anakku bisa paham dan bisa mengerti dan bisa menambahkan ilmu. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan jangan lupa absen online.